Teman-teman, kita hidup di zaman di mana orang bisa tersinggung karena agamanya dikritik, tapi tidak pernah tersinggung karena cara berpikirnya salah. Kita marah kalau keyakinan disentuh, tapi diam saja ketika keyakinan itu tidak pernah diuji. Kita bangga mengatakan, "Ini iman saya," tapi tidak pernah bertanya, apakah iman saya ini berdiri di atas kebenaran atau hanya kebiasaan? Dan kali ini, yang akan kita bongkar bukan sekedar siapa yang benar, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ketika orang beragama tanpa cara berpikir yang benar. Saya mau tanya dulu, Bang. Muslim? Saya Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau diutarakan? Saya ingin mengutarakan kepada orang-orang bahwa baik orang Islam maupun Kristen tidak punya cara berpikir yang benar dalam beragama. Mereka itu tidak disusun atas rasionalisme. Itulah yang saya pahami. Kok bisa? Coba silakan dulu. Coba berarti Anda sebentar. Sebelum jauh kita, berarti Anda percaya nggak dengan agama Islam? Saya percaya dengan agama Islam. Percaya. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa Islam dan Kristen tidak punya rasionalitas seperti itu? Coba. Sambil saya ngecas HP saya, Bang, ya. Sebentar ya. Ngecas laptop saya ya. Silakan. Saya tidak mempermasalahkan nilai-nilai yang diperdebatkan antara siapa yang lebih baik, Islam atau Kristen. Tetapi orang Islam ataupun Kristen tidak mendasari metodologi yang tepat di dalam menjalankan agama mereka. Mereka itu ketika beragama, mereka itu tidak didasari oleh susunan atau aturan logika-logika. Sehingga mereka agama itu betul-betul atas kesadaran. Oke. Saya sepakat kok. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda itu, logika yang Anda maksud itu yang bagaimana? Saya karena begini, Bang, gini. Kristen adalah orang-orang yang menjadi pengikut daripada Sang Kristus atau Sang Mesias Yesus. Nah, sebentar. Sorry ya, karena laptop saya sudah mulai ngedrop, jadi saya mau ngecas HP saya, laptop saya, supaya bisa terkesiar juga di YouTube. Gini, Kristen adalah sekumpulan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Makanya dikasih nama Kristen. Kristus itu bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya itu adalah Hamasiah. Ho Kristos, Hamasiah. Nah, sedangkan Islam adalah sekumpulan orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad. Setuju? Nah, sekarang kalau kita berbicara agama, ya, antara Islam dan Kristen ya, kita nggak usah bicara agama yang lain dulu. Sebenarnya kita berbicara tentang tujuan daripada misteri kehidupan ini, di mana kita mempercayai akan adanya surga atau hidup yang kekal. Betul? Betul. Oke, nah sekarang logikanya begini, bagaimana kita mau menuju kepada surga, kalau yang kita ikutin itu nggak masuk surga, masuknya kuburan. Nah, menurut saya logikanya di situ aja dulu, nggak usah mikir yang tinggi-tinggi dulu. Kita sama-sama nggak ngerti ke surga lewat mana, kita udah naik pesawat ke atas nggak ada apa-apa, ya kan? Udah berapa orang nerbangin roket sampai atas sana nggak ada apa-apa, begitu loh. Artinya, kalau kita mempercayai tentang keberadaan surga itu, kalau kita mempercayai keberadaan dunia lain yang berisi kehidupan yang kekal, maka sebenarnya kita sama-sama nggak ngerti jalan ke sana. Nah, sementara di dalam kekristenan, kami percaya, Yesus naik ke surga. Ya kan? Dia tidak ada di dalam kubur, makanya kami itu punya lagu yang sangat, ini seluruh orang Kristen tahu tuh. Lagunya begini. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Karena dia hidup, maka ada hari esok.
Makanya kekristenan itu dasarnya itu adalah kebangkitan Yesus itu. Makanya kalau berbicara Kristen, kalau sudah disenggol yang bagian ini, kebangkitan Yesus ini, inilah pondasi dasarnya. Makanya kalau udah dibahas yang ini, maka seluruh yang lain itu harus ditinggalkan. Entah itu masalah apa segala macam. Karena inilah yang menjadi inti dasar kekristenan, kebangkitan Yesus itu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada hari esok. Nggak ada. Maka hari ini kita makan, kita pesta pora, korupsi, dan lain sebagainya. Karena hari besok kita akan mati dan tidak akan terjadi apa-apa. Begitu loh. Makanya itulah yang menjadi dasar iman kekristenan. Nah, sementara di dalam agama Islam setelah saya pelajari, yang diikuti itu adalah orang yang, mohon maaf, beribu maaf dengan segala hormat, yang diikuti itu adalah orang yang ada di dalam kuburan. Nah, bagaimana Anda ingin menuju kepada hidup? Bagaimana Anda berbicara tentang hidup yang kekal, sementara yang Anda ikuti itu ada di dalam kubur? Nah, itu saja logikanya, gak usah kemana-mana dulu. Silakan. Ya. Karena begini, agama itu didasari oleh iman. Dan iman kita didasari oleh Al-Quran. Al-Quran sudah jelas menegaskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya indahum yursakun. Intinya kurang lebih seperti itu. Jangan kamu kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya dia itu hidup. Nah, Nabi Muhammad itu adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk sang penciptanya. Makanya dia itu tidak mungkin dia itu meninggal, Bang Edi. Oke, baik. Saya tanggapi lagi? Boleh, silakan. Baik. Jadi begini, Bang. Ketika Anda mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang fisabilillah menurut Anda ya, yang dia itu mati di jalan Allah, mendedikasikan hidupnya kepada Allah, sehingga Anda mengutip satu ayat tersebut bahwa janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, sesungguhnya mereka itu hidup. Nah, begini Bang, kalau kita bicara secara jujur Bang, apakah Muhammad itu dia meninggal di jalan Allah? Pertanyaannya begini, apakah Muhammad itu orang yang beriman? Kita bisa mengujinya dari dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99 Bang, kalau ada hafal ayatnya itu berbunyi begini, sesungguhnya setan tidak punya, perhatikan, tidak memiliki kuasa apa-apa atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Coba dikoreksi dulu, jangan-jangan ayat yang saya kutip salah, benar atau tidak? Iya, saya percaya sama Bang Edis. Nah, di dalam surat An-Nahl tersebut jelas sekali. Ya, nah yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Muhammad pernah di dalam satu riwayat dia tersihir? Saya tidak percaya riwayat tersebut, Bang Edis. Nah, kalau begini kan berarti pembicaraan kita sekarang Anda menolak hadis-hadis tentang Muhammad. Dasarnya dong, Bang Edis. Silakan. Dasarnya begini, bahwa ini kan permasalahan hadis atau riwayat ini kan punya metodologi yang khusus, ya kan? Tidak semua orang itu berangkat dari metodologi yang sama. Contoh, misalnya ada salah satu aktivis hadis bernama Ibnu Syihab. Dia itu mengkritik apa yang ditulis oleh Bukhari sebagai keseluruhannya itu sahih. Nah, saya itu mengikuti metode tersebut. Saya tidak mengikuti otoritas ulama tertentu di dalam menilai sebuah hadis. Saya tidak mengikuti mayoritas, tetapi saya melihat secara objektif dengan metodologi yang ilmiah. Begitu Bang Edis. Jadi kalau menurut saya, kalau ada riwayat-riwayat yang bertentang dengan hal-hal yang paling esensial di dalam Islam, maka itu kita tinggalkan. Oke. Jadi saya pengen tahu nih, karena Anda kayaknya beda saya dengan Islam-Islam yang lain. Apakah Anda ini sama atau bagaimana? Ini saya lagi melakukan pengkajian gini. Jadi Anda percaya nggak sebenarnya dengan kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran yang menjelaskan agama Islam? Contoh,
kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab fikih, hadis ini, hadis apa, bla bla bla. Anda percaya nggak? Saya enggak 100% percaya. Enggak 100% percaya. Oke, berarti Anda menganggap bahwa kitab Sahih Muslim itu sebenarnya tidak sahih isinya semuanya. Ya, enggak semua. Oke, berarti banyak kebohongan-kebohongan di dalam kitab tersebut. Sebenarnya bukan kebohongan, tetapi kesalahan sang penulis itu di dalam menilai. Orang itu kan punya bias. Setiap manusia kan punya bias di dalam meneliti sesuatu. Mungkin biasnya dia itu tidak lagi objektif, begitu Bang Edis. Oke, misalnya nih kita kasih contoh-contoh ya yang familiar lah ya. Kisah tentang Muhammad menyuruh minum kencing onta itu Anda percaya itu palsu? Ya 100.000%, 1.000.000% palsu lah. Oke, kisah tentang Muhammad yang menikahi anak di bawah umur menurut Anda palsu juga? Ya, menurut pribadi keyakinan saya nggak percaya. Oke, jadi dia teman-teman memang hadis-hadis yang kontroversial seperti itu dianggap palsu-palsu. Tapi begini Bang, yang menjadi pertanyaannya sekarang begini. Mengapa Anda punya pikiran bahwa kalau hadis-hadis membuat dalam tanda kutip rugi agama Islam, Anda bilang palsu. Nah ini tidak objektif namanya Pak. Gimana? Menurut saya jika metode itu secara objektif membenarkan hal itu terjadi, maka saya terima. Misalnya, secara metodologi penelitian hadis mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar menikahi anak umur 6 tahun. Sumpah, demi Tuhan, saya akan percaya. Tetapi menurut berdasarkan metodologi penelitian hadis tertentu, bukan karena kita pengen milih-milih hadis, enggak. Tapi karena metode itulah yang membuat kita itu tidak percaya dan itu tidak layak, Bang Edis. Oke, dengan demikian artinya kita bisa simpulkan bahwa apa yang datang sesudah Al-Quran, kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu penuh dengan yang namanya intrik-intrik atau muatan-muatan politik tertentu. Oh betul. Penuh dengan distorsi dan pengelabuan. Saya tidak sepakat dengan hal itu. Baik ya, kalau begitu ya. Ya kalau sudah seperti itu berarti poin yang saya katakan selama ini kan benar. Kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka Anda akan menyimpulkan bahwa di dalamnya banyak terjadi kebohongan-kebohongan, betul? Ya betul, tidak masalah. Ya sudah kalau begitu Pak. Ya, tapi intinya yang saya sampaikan selama ini begitu Bang. Selama saya membaca Al-Quran, saya tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah ketemu di dalam Al-Quran itu adanya hadis Bukhari, adanya Sahih Muslim, nggak pernah ada. Tidak pernah Al-Quran itu berbicara tentang buku-buku atau kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Tidak pernah berbicara mengenai Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama, ini nggak pernah ada. Yang dibicarakan dalam Quran itu justru Musa, Isa, Abraham. Kan itu yang dibicarakan dalam Quran. Betul? Betul. Ya iya. Dan Al-Quran berkata bahwa Quran ini datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Betul. Ya iya. Jadi makanya konsentrasi seseorang ketika membaca Al-Quran harusnya kan ke situ, ke kitab-kitab sebelumnya. Makanya sebenarnya ini jujur, coba tapi Anda mau mengakui ini nggak? Betul tidak? Tanpa membaca kitab-kitab sebelumnya, maka sulit bagi seseorang untuk memahami Al-Quran. Ya, menurut saya kitab-kitab sebelumnya itu sangat membantu di dalam penjelasan Al-Quran. Ya, saya setuju dengan itu. Karena apa? Karena ada ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang tidak akan mungkin bisa dipahami kalau dia nggak baca kitab sebelumnya, kitab Injil dan Taurat. Saya kasih contoh misalnya, Pak. Saya kasih contoh. Ini belum pernah saya angkat kayaknya isu ini. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi seperti ini. Tapi kalau ini kalian baca, nggak baca Alkitab dulu, nggak baca kitab Keluaran dulu, kalian nanti pusing. Apa ini maksudnya ini? Nih, saya kasih contoh ya. Nih, mungkin kalau abang bisa bantu, itu mengenai kisah tentang Musa, yang dia itu setelah datang, itu malah dia membuat susah Bani Israel. Gimana ini?
Sebentar ya. Sebentar. Itu ada di dalam Quran. Sebentar ya. Abang bisa bantu saya? Aku device-nya cuma satu Bang Edis. Kalau aku ada 2 device aku pasti bisa bantu lah. Sebentar ya. Mungkin teman-teman bisa membantu. Sebentar. Kalau menemukan ayat-ayat ini saya nggak ahli sih di mana posisinya ya. Bentar. Oke lah, mungkin itu kita bahas besok lah, Tapi ada itu lah, besok lah itu. Itu ayat itu akan sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak membaca Alkitab, gitu. Tapi intinya Bang, apa yang Anda pikirkan itu seperti yang selama ini saya utarakan kepada para penonton, gitu. Bahwa ketika kita membaca Al-Quran, memang kita memerlukan yang namanya kitab-kitab sebelumnya supaya kita paham seperti itu. Cuman memang walaupun outputnya ya Bang ya, Anda masih menjadi seorang muslim gitu ya. Sebentar, ada yang ngomong surat Al-Maidah 24, coba ya. Apakah benar Al-Maidah 24? Coba sebentar ya. Al-Maidah 24. Oh, bukan Al-Maidah 24. Bukan itu. Bukan. Oke lah Bang, kalau begitu Bang, mungkin kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, Bang Edis, aku boleh ngomong sebentar Bang Edis? Silakan Bang. Ya, apa yang Bang Edis lakukan untuk orang-orang muslim supaya orang-orang muslim itu berpikir di beberapa dimensi, saya sangat setuju. Ya, luar biasa sekali Bang Edis. Saya sebagai, ini pandangan pribadi. Saya sebagai pemikir ketat sangat suka apa yang dilakukan oleh Bang Edis. Cuman ada beberapa hal lah yang saya tidak setuju. Tetapi secara tujuan dan pesannya yang Bang Edis utarakan itu mantap sekali. Makasih Bang Edis. Oke, sama-sama Bang. Saya turunkan ya. Oke. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa apa yang saya katakan ini itu melulu negatif aja kalian tangkap. Datang ke sini Pak Ana, kamu menista, menghina. Tidak. Justru orang-orang Islam yang berpikir kritis, justru malah benar yang kau katakan tuh benar, Edis. Kamu itu justru mengkritik orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang-orang awam itu tidak bisa mikir terus. Nah gimana? Dari kecil dikasih tahu, baca Arabnya, nanti artinya belakangan saja Arabnya, terus saja Arabnya, nanti habis itu kamu dapat pahala. Nah, padahal disuruh baca Quran tuh biar memahami artinya.
Tetapi yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, disuruh membaca Al-Quran bukan mau tahu artinya biar dapat pahala. Gimana? Bagaimana Anda bisa mengaminkan sesuatu yang Anda baca atau mengiyakan apa yang Anda baca sementara Anda sendiri nggak tahu apa yang Anda baca? Bukankah itu ibarat kata Anda dikasih koran berbahasa Perancis? Coba Anda pernah nggak baca koran bahasa Perancis? Saya pernah. Saya pernah ke Perancis, saya pernah ke Paris. Di bis, ya. Saya baca tulisan ini, tulisannya apa? Kalau ngomong kan begitu. Apa ini? Bagaimana saya bisa mengatakan iya, amin atau tidak? Oh, nggak ngerti apa isinya kok. Tapi saya bisa membacanya karena tulisannya kan Latin, ABCD. Begitu. Tulisannya ABCD. Terus saya suruh dia terjemahin. Nah, setelah diterjemahin baru saya ngerti. Waktu itu saya naik bis di halte, ya kan, di halte bis ada nenek-nenek, ya kan. Saya tanya dia, kalau mau ke mana, ke apa itu, sungai apa, Seine atau apa itu, pokoknya yang di dekat Menara Eiffel itu, Sungai Seine atau apa. Dia ngomong serang apa? Itu. Makanya teman-teman, bacalah sesuatu. Kalau Anda tidak ngerti itu, artinya kan ada. Kalau Anda baca Arabnya saja nggak ngerti artinya, terus bagaimana Anda berkata amin? Diskusi tadi dimulai dengan satu pengakuan yang sebenarnya jujur, tapi menghancurkan. Bahwa baik Islam maupun Kristen, dalam praktik banyak orang, tidak dibangun di atas metodologi berpikir yang benar. Artinya, orang beragama tanpa fondasi logika yang jelas. Dan ini terlihat dari satu hal sederhana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu percaya?" Jawaban yang keluar sering bukan hasil pemikiran, tapi hasil warisan. Lalu Edis masuk dengan satu logika yang sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana sampai sering dihindari. Kalau tujuan agama adalah surga, maka yang kita ikuti harus jelas. Dia punya otoritas menuju ke sana. Ini bukan teologi rumit, ini logika dasar. Kalau Anda mau pergi ke suatu tempat, Anda tidak akan mengikuti orang yang bahkan tidak jelas apakah dia sampai ke sana atau tidak. Dan disinilah titik kritisnya. Dalam kekristenan, ada satu fondasi yang tidak bisa digeser, kebangkitan. Bukan sekedar ajaran, bukan sekedar moral, tapi klaim bahwa Yesus hidup setelah mati. Dan bahkan diakui, kalau itu tidak benar, maka semuanya runtuh. Artinya, iman itu diuji di satu titik yang jelas. Sekarang lihat sisi yang lain dalam diskusi tadi. Ketika ditanya tentang figur yang diikuti, jawabannya mulai goyah. Di satu sisi dikatakan, dia hidup, jangan dikira mati. Tapi ketika diuji dengan sumber-sumber yang ada, justru muncul penolakan terhadap riwayat-riwayatnya sendiri. Dan disinilah kontradiksi itu terbuka lebar. Hadis yang selama ini jadi penjelas utama, diakui tidak semuanya benar. Ada bias, ada kemungkinan salah, bahkan ada distorsi. Lalu pertanyaannya sederhana. Kalau sumbernya saja tidak pasti, lalu keyakinannya berdiri di atas apa? Lebih parah lagi, yang ditolak justru hadis-hadis yang terasa tidak nyaman. Yang kontroversial, ditolak. Yang merugikan citra, ditolak. Ini bukan metodologi. Ini seleksi berdasarkan rasa. Dan Edis dengan tepat menekan di sini. Itu bukan objektif, itu subjektif. Kalau kebenaran ditentukan oleh apa yang kita suka, maka kita tidak sedang mencari kebenaran. Kita sedang melindungi keyakinan. Belum selesai. Masuk lagi ke pukulan yang lebih dalam lagi. Diakui,
bahwa untuk memahami Al-Quran, perlu membaca kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Kitab yang dianggap final tidak berdiri sendiri. Ini bukan tuduhan, ini pengakuan dari dalam diskusi itu sendiri. Dan di titik ini, satu hal menjadi sangat jelas. Masalahnya bukan sekedar beda agama. Masalahnya adalah cara berpikir yang tidak konsisten. Orang bicara iman, tapi menolak logika ketika tidak nyaman. Orang bicara kebenaran, tapi memilih sumber sesuai selera. Orang membaca kitab, tapi tidak memahami isinya. Dan puncaknya, ini yang paling menampar. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi tidak tahu apa yang dia baca. Banyak orang berkata amin, tanpa tahu apa yang dia setujui. Edis memberi ilustrasi sederhana, tapi mematikan. Membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti, lalu mengiyakannya. Itu bukan iman. Itu refleks tanpa kesadaran. Pertanyaannya sekarang, kalau Anda tidak mengerti apa yang Anda baca, apa sebenarnya yang Anda yakini? Teman-teman, iman yang tidak pernah diuji oleh pemikiran bukan iman yang kuat. Itu iman yang rapuh, yang hanya bertahan karena tidak pernah dipertanyakan. Kalau Anda membaca tanpa memahami, percaya tanpa berpikir, dan membela tanpa mengetahui, maka Anda tidak sedang beragama. Anda hanya sedang mengulang apa yang Anda warisi. Dan ingat ini baik-baik, kebenaran tidak pernah takut diuji, tapi kebiasaan selalu takut dipertanyakan. Jadi sekarang, jujur pada diri Anda sendiri. Anda ini benar-benar mencari kebenaran atau hanya mempertahankan apa yang sudah Anda terima sejak kecil? Karena pada akhirnya, bukan seberapa keras Anda percaya yang menentukan arah hidup Anda, tapi seberapa dalam Anda memahami apa yang Anda percayai.